Adik-adik, untuk ayat hafalan kelas kecil terdapat di 1 Korintus 16 ayat 23, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Sekali lagi ya, 1 Korintus 16 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan untuk kelas besar terdapat di Lukas 19 ayat 10 yang berbunyi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lidia yang ada di bawah sini. Ikutin terus program Victory Kids dan sampai jumpa di Victory Kids minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Victory Kids. Balik lagi sama Cici Lidia di sini, dan pada pagi hari ini Cici Lidia mau bercerita tentang Zakius, si orang pendek. Jadi di kota Yeriko itu ada seorang yang kaya bernama Zakius. Dia itu orang kaya raya tapi badannya pendek. Apakah adik-adik pernah lihat orang yang sudah dewasa tapi badannya pendek? Nah, Zakius itu sama dengan orang-orang yang adik-adik sudah lihat. Zakius itu walaupun dia kaya raya tetapi dia tubuhnya pendek. Nah, Zakius itu bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau penagih pajak. Jadi Zakius itu suka meminta uang kepada masyarakat. Tetapi sayangnya Zakius itu sering meminta bayaran lebih dari yang biasanya. Misalnya seharusnya 1.000, tapi Zakius mintanya 2.000. Itu kan gak boleh, itu dosa namanya. Tapi Zakius melakukan itu karena Zakius pada saat itu belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, banyak orang yang gak suka sama Zakius karena itu. Zakius itu sangat sombong, dan Zakius itu juga suka berbohong. Jadi banyak orang yang gak suka sama Zakius. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yeriko itu dan berjalan melintasi kota Yeriko di tempat Zakius tinggal. Nah, Zakius itu penasaran, siapa tuh yang datang? Kok rame banget di situ? Akhirnya karena Zakius pendek, karena Zakius tidak bisa melihat Tuhan Yesus, Zakius pun memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus yang lewat di sekitaran situ. Nah, waktu Zakius sudah sampai di atas, Tuhan Yesus melihat Zakius. Nih, adik-adik bisa lihat gambarnya di sini. Tuhan Yesus melihat Zakius dan Tuhan Yesus bilang, "Zakius, aku akan menumpang di rumahmu." Terus Zakius kaget karena Zakius gak nyangka kalau Tuhan Yesus bakal memanggil dia. Nah, kita harus percaya adik-adik, Tuhan Yesus itu akan selalu memanggil nama kita. Kayak lagu yang tadi Cici Rosa dan Cici Vio bawakan, dengar dia panggil nama saya. Tuhan Yesus itu selalu ingat nama-nama kita. Walaupun misalnya ada teman kita lupa nama kita, guru kita lupa nama kita, keluarga kita bahkan lupa nama kita, tapi Tuhan Yesus itu selalu tahu nama kita. Oke, kita lanjut ya. Waktu Tuhan Yesus bilang, "Zakius, aku akan menumpang di rumahmu," Zakius langsung turun dengan penuh sukacita. Zakius buru-buru turun, dan orang-orang yang melihat kejadian itu, kan ada banyak orang-orang di situ. Orang-orang yang melihat kejadian itu bingung. Zakius kan suka berbohong dan suka mencuri uang orang, tapi kok Tuhan Yesus mau ya memanggil Zakius, bahkan mau menumpang di rumah Zakius. Orang-orang yang ada di situ bersungut-sungut adik-adik karena mereka merasa Tuhan Yesus tidak seharusnya memanggil Zakius, dan Zakius tidak pantas buat dipanggil sama Tuhan Yesus karena Zakius itu suka mencuri dan suka berbohong. Dia suka ngambil uang orang lain, makanya orang lain banyak yang gak suka sama Zakius. Lalu Zakius pun bertobat adik-adik karena Tuhan Yesus sudah memanggil namanya. Zakius bilang kayak gini kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, aku akan memberikan setengah hartaku kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, akan kuberi setengah dari hartaku." Tuhan Yesus senang, dan Zakius pun melanjutkan perkataannya lagi,
jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan aku kembalikan duitnya Tuhan Yesus sampai 4 kali lipat. Nah, keren banget kan adik-adik, mujizat Tuhan Yesus ada buat Zakheus. Zakheus jadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Zakheus mau mengembalikan 4 kali lipat uang yang dia ambil kepada orang-orang yang sudah dia curi. Tuhan Yesus akhirnya bilang kayak gini ke Zakheus, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah Zakheus. Karena orang ini pun, Tuhan Yesus menunjuk Zakheus, orang ini pun adalah anak Abraham. Puji Tuhan. Keren banget ya adik-adik, Tuhan Yesus kita walaupun Zakheus berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni Zakheus. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita, sama seperti yang dikatakan oleh pujian tadi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Jadi walaupun adik-adik berbuat kesalahan, walaupun adik-adik misalnya berbohong atau misalnya mencuri, atau misalnya adik-adik tidak sopan terhadap orang tua, adik-adik bisa berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yesus, berjanji tidak mengulangi lagi, dan saya yakin, Cece percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama seperti yang Zakheus alami. Tuhan Yesus itu akan selalu mengampuni kita kalau misalnya kita mengaku dosa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menyertai kita selalu. Yeay! Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini menebus dosa kesalahan kita, bukan buat orang-orang yang suci, bukan buat orang-orang yang baik, yang selalu memberi temannya makanan kalau misalnya temannya gak punya makanan. Bukan gitu adik-adik. Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi sama seperti kita, menjadi manusia untuk menyelamatkan dan mencari anak-anaknya yang hilang. Jadi Tuhan Yesus datang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Gimana adik-adik? Mau sama seperti Zakheus? Amin? Yes. Oke adik-adik, sekarang kita lipat tangan kita tutup mata kita. Cici Lydia mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya Engkau adalah Allah yang sama seperti yang Zakheus alami. Kami yakin, kami percaya Engkau mampu untuk mengampuni dosa kesalahan kami, dan Engkau mau menyucikan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah semua adik Victory Kids yang sudah mendengarkan dan menonton Victory Kids pada pagi hari ini. Kiranya Victory Kids yang didengarkan oleh adik-adik Victory Kids mampu menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi adik-adik. Dan biarlah adik-adik Victory Kids yang menonton Victory Kids pada pagi hari ini mampu menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang mau meminta ampun kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Yeay.